Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas grafik atau chart pada Excel. Bagaimana cara membuatnya, sangat mudah ya. Karena di sini sudah disediakan fasilitas atau menu yang beragam ya untuk membuat grafik atau chart di Excel ini. Nah, kita lihat dulu definisi dari grafik yang ada di Excel ini. Jadi tujuannya memang untuk memberikan gambaran tentang data dari penyedia. Jadi data-data yang berupa angka-angka ke bentuk yang lebih sederhana secara detail digambarkan ya, diberikan gambaran dalam bentuk grafik. Nah, ini sangat memudahkan para pembaca data untuk menelaah hasil ya dari sebuah laporan ya, laporan mungkin berisi data-data angka, persentase maupun rekapitulasi lainnya. Nah, kalau kita lihat grafik bentuk ya atau jenis-jenisnya sangat banyak di sini disediakan Excel. Tentu jenis grafik ini tidak bisa kita samaratakan. Artinya kita punya data yang seperti ini, kita mau grafik yang ini tidak. Jadi ada kesesuaian untuk data yang kita tampilkan sesuai dengan grafiknya juga ya. Jadi tidak semua data kita samakan grafiknya. Jadi sesuai dengan format data yang kita butuhkan. Nanti dengan ada contoh kita akan bisa melihat perbedaannya ya. Karena kalau kita sembarang memasang grafik, data yang disajikan pun tidak akan bisa dibaca dengan baik dan benar ya oleh si penerima data. Nah, kalau kita lihat di sini, kita masuk dulu kepada jenis-jenis grafik. Di sini jenis grafik itu yang paling umum ya. Ini yang saya jelaskan ada berapa ini? Ada 5 kalau nggak salah di sini ya, 5. Nah, di sini yang umum digunakan itulah kolom chart ya, berbentuk kolom. Nah, jadi kolom atau batangan itu ya. Nah, jadi ini sering juga disebut dengan diagram batang. Fungsinya digunakan untuk membandingkan nilai dalam beberapa kategori ya, menggunakan nilai diagram batang. Nah, jenis grafik ini sangat cocok untuk membandingkan data dalam jangka waktu tertentu. Jadi untuk membanding-bandingkan data, nah kita bisa menggunakan diagram batang ini atau lebih kenal dengan kolom chart. Nah, kemudian line chart ya. Jadi line chart ini cocok untuk menampilkan data yang continuous ya, untuk mengidentifikasi pola atau tren. Nah, jadi kalau kita ada data yang untuk melihat trennya meningkat atau naik atau turun, nah lebih cocoknya kita menggunakan line chart ini ya, karena ada interval waktu yang bisa kita lihat juga dari tampilan line chart ini. Kemudian pie chart ya, seperti lingkaran itu ya. Nah, grafik ini lebih kepada melihat persentase. Jadi kalau bentuk grafik seperti pi ini atau lingkaran ini, nah cocoknya untuk menggambarkan data-data persentase ya, persentase hasil. Nah, jadi nampak sekali potongan persentasenya besarnya mana ya. Kalau dia bulat penuh itu kan 100%. Tapi kalau ada potongan-potongan, jadi kita nampak berapa sih data perbandingan persentase dengan data yang lain. Jadi cocoknya dengan menggunakan pie charts ya. Kemudian bar charts ya. Ini hampir sama dengan kolom chart, tapi arahnya secara horizontal ya. Kalau kolom chart yaitu vertikal. Nah, ini membandingkan item juga. Nah, menampilkan grafis pertumbuhan penduduk di suatu tempat dalam kurun waktu tertentu. Jadi bisa digabung ya, dalam satu bar itu ada beberapa, jadi nampak peningkatan nanti. Nah, di situ akan nampak fungsinya lebih enak membacanya dengan menggunakan bar chart ya. Kemudian yang umum terakhir adalah area chart. Nah, ini menggunakan grafik dengan penuh warna ya, warna-warni. Jadi lebih bentuknya seperti peta ya, atau perbukitan ya. Jadi nampak sekali perbedaan warna-warni. Mungkin ini menampilkan data kuantitatif ya. Nah, dihubungkan juga dengan sama dengan line chart ya. Kalau line chart kan dia nampak satu garis. Nah, kalau ini juga bisa lebih ke bawahnya ada dimensinya ya. Jadi ada kontribusi dari setiap nilai waktu, total dan waktu ya, dari waktu ke waktu. Nah, mungkin ini secara umum definisinya. Dari contoh akan terlihat ya seperti apa nanti hasil yang kita menggunakan ini. Mungkin dari satu contoh kita bisa menggunakan beberapa ini, nanti akan terbaca apakah ini cocok atau tidak grafik ini digunakan. Nah, kita lanjut kepada contoh. Di sini saya sudah menyiapkan contoh data yang ada di sini ya, sederhana saja datanya di sini. Ada
contoh untuk persentase data mahasiswa baru ya. Nah, mahasiswa atau jumlah mahasiswa di kampus Tikes Dharma Lambau ya. Ini contoh saja. Nah, di sini ada data, nomor, program studi, nah tahun. Nah, yang perlu kita ketahui dalam membuat grafik, apa sih yang kita ingin tampilkan ya. Kalau nomor rasanya tidak perlu kita tampilkan. Jadi kalau ini kita tampilkan, ini yang kita tampilkan, semua tampilan, berarti kita menseleksinya dulu seperti ini ya. Jadi kalau nomor nggak perlu kita seleksi karena rasanya nggak butuh ya untuk di dalam grafik. Jadi kalau kita butuh menampilkan sampai tahun 2019 ya kita seleksi seperti ini. Kalau kita butuh memang data ini semua ya kita seleksi seperti ini ya. Jadi penting kita tahu dulu mana yang mau ditampilkan dalam grafik. Nah, caranya kita mulai, kita pilih ini. Nah, kemudian kita lanjut pilih ke menu insert. Nah, insert. Nah, kebetulan saya menggunakan versi Office Excel 2016. Di sini ada diberikan recommended charts. Nah, jadi kita dimudahkan untuk diberikan pilihan ya, mana grafik yang cocok untuk data ini. Jadi di sini ada menu recommended charts. Nah, jadi kita bisa melihat dulu ya. Kalau rasanya nggak cocok, kita bisa pilih yang mana rasanya yang kita inginkan ya. Jadi kita lihat rekomendasi dari sistem otomatis di Excel ini, kita klik. Nah, dia merekomendasikan seperti ini grafiknya ya. Kalau kita lihat yang pertama kayaknya ada 6 rekomendasi, 7 ya. Nah, seperti ini. Jadi yang cocok ada 7. Kalau kita lihat yang pertama di sini seperti bar chart. Nah, di sini ya. Di sini ditulis prodinya. Kemudian yang sebelah kanan ini seperti batangan itu itulah jumlah dari mahasiswanya. Jadi warna-warni diberi keterangan. Kalau abu-abu 2020, oranye 2019, nah ini 2018 biru. Nah, seperti itu. Jadi kalau yang lainnya juga seperti itu. Nah, ada warna-warni juga ya, ini bar, stack bar. Nah, kemudian juga ada kolom chart. Nah, kalau kolom chart seperti ini ya. Jadi ada tahun di sini, nampak tahunnya, warnanya adalah sebagai nama prodi. Ya, kalau yang tadi warna itu adalah tahun. Nah, jadi biasanya kalau datanya banyak ya, mana yang banyak tahun daripada nama prodi, nanti dia akan sesuaikan ya. Karena mungkin dalam satu kolom ini terlalu banyak isinya, nanti dia akan sesuaikan saja ya. Begitu juga dengan ini. Nah, ini kebalikan dari data ini. Nah, ini prodi ya, ini tahunnya. Nah, jadi kita bisa melihat mana yang meningkat ya, mana yang turun. Nah, jadi kita bisa lihat di situ. Nah, kalau rasanya ada yang cocok, nah kita tinggal pilih ya, kemudian oke. Nah, saya coba yang ini ya, klik ya, tahun ya, saya perlu tahunnya dulu ya, karena ini perlu peningkatan grafiknya mana ya. Nah, kita butuh tahun. Oke. Nah, nanti dia ke insert di sini. Nah, ke insertnya bisa kita pindah-pindahkan. Jadi grafik ini bisa kita copy paste ke PowerPoint atau ke Word ya. Nah, jadi mesti kita taruh di Excel. Jadi di sini sudah disediakan hasil dari pilihan kita. Nah, udah ada nampak. Nanti ini bisa kita edit lagi ya. Ini belum ada titelnya. Jadi kita bisa edit titelnya ini. Nah, misalnya kita tambah titelnya. Jadi langsung diklik saja. Misalnya jumlah mahasiswa ya. Nah, peningkatan jumlah mahasiswa gitu ya misalnya. Jadi sesuaikan dengan data yang kita punya. Nah, kalau di sini sebelah kiri itu dijelaskan jumlahnya. Di sini karena maksimalnya itu hanya sampai 150, dia berikan spare sampai 160 ya, data di sini value access-nya. Di sini tahunnya, kemudian di sini warna-warni adalah prodinya. Nah, sesimpel ini ya. Jadi kita copy saja ini di PowerPoint dan selesai. Jadi kita bisa menjelaskan grafik ini dengan sangat mudah ya. Kemudian nampaklah peningkatan mana yang banyak jumlah mahasiswanya. Oh, paling banyak adalah prodi D3 rekam medis karena warnanya mencolok ya. Sini kita tandai warnanya warna oranye ya. Nah, kemudian ini tidak segini saja, ini bisa kita kembangkan lagi bentuk grafiknya ini ya. Kalau hanya seperti ini saya sudah cukup ya. Tapi kalau kita ingin lebih detail grafik ini, bisa saja kita edit. Di sini ada menu pengaturan di atas ini.
ya. Di sini ada juga format, nah ada desain. Jadi mungkin di bagian sini kalau kita ingin tukar langsung, ya di sini sudah disediakan di bagian desain untuk bentuk grafik. Nah kita bisa pilih misalnya seperti ini, ya, atau stylenya ini, ya, jika boleh, atau ini, ya, atau yang seperti ini, ya. Nah juga bisa kita gunakan. Jadi stylenya bisa kita pilih, ya, style. Jadi kalau udah cocok grafik yang kita gunakan adalah kolom chart, nah kita pilih stylenya seperti apa yang kita mau. Nah jadi bisa lebih dinamis dan lebih kelihatan menarik, ya. Nah kemudian di sini ada juga warna. Jadi kalau warna ini kan ada kombinasi, ya, warnanya. Di sini ada warna kombinasinya, ada biru, oranye, abu-abu, kuning. Nah kalau kita mau kombinasinya yang ini juga bisa. Nah ini, ya, di bagian nih, dia kombinasi secara otomatis, ya. Jadi semuanya dicocokkan, ya. Nah, jadi lebih variatif lagi, ya, nah, hasil yang kita dapatkan dari grafik yang kita buat ini. Kemudian sebelah sini kita lihat di sini, ya, quick layout. Nah di sini quick layout nih lebih mengembangkan lagi bentuk layout dari grafik kita. Kalau kita pingin ada data yang tampil angkanya, kalau di sini kayaknya udah ada nampak, ya, dikasih angka langsung di atasnya. Kalau tadi nggak ada, ya, 150 mahasiswa jumlahnya yang 2018 untuk prodi D3 rekam medis. Nah, ini 80. Jadi angkanya dia taruh di atas. Kalau kita mau datanya seperti ini, kita pilih saja. Di sini ada quick layout, di sini ada jumlahnya 11. Nah, kita pilih maunya seperti ini. Nah, lihat. Mungkin kita pilih aja dulu, kita dekatkan sini, jangan diklik. Kalau diklik berarti dia sudah terimplementasi, ya. Nah, kita dekatkan saja dulu kursor mouse kita. Nah, dia akan lihat previewnya. Nah, akan lebih banyak lagi variasi dari grafik kita. Nah, kalau ini dia bikin tabel. Nah, kira-kira mana yang cocoknya. Yang penting data ini bisa terbaca dan bisa dijelaskan dengan baik, ya, untuk presentasi nantinya, ya. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, ini bisa langsung di copy paste baik di Word atau di PowerPoint, ya. Nah, itu contoh yang pertama, ya, dari data yang seperti ini, tabel ini. Nah, kita contohkan lagi dengan yang kedua. Nah, mungkin dari materi sebelumnya kita sudah membahas tentang fungsi logika. Di sini sudah ada data seperti ini. Nah, kira-kira gimana pula bentuk grafiknya kalau ada data gambar seperti data seperti ini. Nah, di sini ada nama, ada nilai teori, nilai praktek, dan keterangan lulus. Nah, di sini kan ada huruf nih. Nah, ada juga huruf berteksnya keterangan lulus dan gagal. Nah, bisa nggak dibuatkan grafiknya berapa yang lulus presentasinya, jadi bisa langsung nanti. Nah, kemudian kita tentukan lagi nomor, ya, nomor nggak perlu. Nah, jadi kita perlu menseleksi cuman ini. Nah, kita seleksi ini, kemudian kita pilih recommended charts, ya. Jadi kalau versi 2016 kita bisa rekomendasi, kalau tidak bisa recommended, nah kita pilih saja yang mana cocok rasanya. Nanti kita bisa rubah-rubah saja nanti hasilnya, ya. Nanti kita bisa atur yang mana yang cocok. Nah, nanti kita bisa preview, ya. Nah, kalau nggak masuk sini delete saja lagi, ulang lagi, ya. Jadi seperti itu. Jadi kita seleksi. Nah, kita ambil ini misalnya juga boleh, ya. Nah, sini sudah ada tampil data. Nah, semuanya tampil. Nah, kita pilih misalnya seperti ini. Nah, kayak gini jadinya. Kalau nggak cocok kita delete. Jadi nggak perlu takut untuk mengatur-ngaturnya, ya. Nah, kita blocks, ya. Nanti kalau ada pertanyaan nanti bisa di kolom komentar, ya, atau chat WA juga. Kalau rasanya versinya berbeda nanti ditunjukkan, ya, yang mana bagiannya. Jadi tinggal otak-atik di sini saja, ya. Otak-atik sini saja datanya. Nah, saya lanjut lagi di sini, nama tadi diseleksi sampai lulus, recommended charts. Nah, kita lihat di sini ada pilihan. Nah, kalau di sini pilihan berdasarkan nama, ya. Nama, Cici berapa nilainya, kemudian Ayu, Adit. Nah, kalau datanya cuma 10 nggak apa-apa, kita gunakan sampai nama. Kalau nama mahasiswanya itu sampai 40, ya nggak mungkin lah kita bikin grafik seperti ini. Rasanya juga repot menjelaskannya, ya. Nah, tadi
kita perlu menjelaskanlah berapa sih keterangan lulus dan gagal. Nah, di sini ada pilihannya. Ya. Di sini ada gagal, lulus. Nah, ada diotomatiskan. Ya. Nah, di sini. Jadi nampak data di sini. Kalau kita lihat dari 10 ini, kalau kita hitung manual, yang gagal itu ada 4. Yang lulus itu ada 4 ya, berarti 40. Apa benar ya? Lulus 1, 2, 3, 4 ya, 40. Nah, kita cari yang mana yang tepat dari grafik ini. Rasanya yang tepat itu ya bersama yang dua ini ya. Nah, oke, mungkin ini. Nah, atau persentase. Kalau ini dibikin 6. Nah, 6 itu berarti 6 orang. 4 tuh 4 orang juga bisa. Nah, jadi lulus ada 4, kemudian 6. Jadi ini dia ngambil sebagian ya, bukan berarti ini nggak diambilnya karena dia otomatis. Nah, kita bisa ngambil yang ini, kita klik OK. Nah, seperti ini. Udah tampil berapa persentase yang lulus. Nah, kita bisa tinggal edit ya. Nah, kita edit namanya hasil misalnya, hasil. Nah, seperti itu. Nanti kita bisa lanjutkan lagi seperti settingan yang tadi ya. Desain lagi formatnya, yang mana yang mau diambil, warnanya apa ya. Jadi kita bisa lebih fleksibel dalam mendesain ini. Oke. Nah, mungkin satu lagi saya contohkan, ini baru 2 ya. Nah, saya contohkan lagi dari contoh kasus. Nah, yang ini juga ya. Ini kemarin kita bahas sebelumnya. Nah, mungkin yang ini saja. Nama rata-rata di sini. Kita ambil nilai ini. Ada nilai 1, nilai 2, nilai rata-rata. Kita bisa blok lagi. Kemudian insert. Nah, kita coba tanpa pakai recommended. Nah, kita ambil. Kalau rasanya ini cocoknya adalah diagram kolom. Nah, kita ambil langsung, boleh. Kita pilih di sini langsung. Kita ambil yang pertama ini. Nah, di sini udah muncul ya. Oke, atau yang ini, dia munculkan previewnya. Atau yang ini dia munculkan previewnya. Ya, jadi kita bisa pilih di sini. Ya, kalau yang pakai 2016 itu akan lebih fleksibel lagi ya. Nah, kita pilih, klik, nah langsung jadi. Ada nilai 1, ada nilai rata-rata. Nah, di sini udah nampak langsung ya hasilnya. Nah, yang namanya adalah di sini di bawah berdasarkan nama, kemudian di sini nilai ya. Kalau nanti kita pingin tukar ya, pingin tukar nanti nggak berdasarkan nama. Nah, kita balik misalnya di sini nilai, di sini nama, juga bisa kita balik. Mana yang sebagai horizontal, mana yang sebagai vertikal. Nanti kita bisa atur di bagian di sini switch row ya, di sini. Nah, kita bisa tekan saja di sini switch row or column. Jadi kita bisa change di bagian atas ini ya. Jadi sekarang ini kan nama nih horizontal. Nah, kalau kita klik di sini, nah nilai, jadi kebalik ya. Jadi warnanya itu adalah menjadi nama. Nah, nilainya di bawah keterangan. Ini nilai 1 berapa. Jadi kita ingin menampilkan data seperti apa ya. Oh, nilai 1 kira-kira dari 4 ini siapa yang paling tinggi ya. Kita dapat adalah Ira ya, karena warna biru adalah Ira. Nah, begitu juga nilai 2. Nilai 2 paling tinggi juga Ira. Nah, nilai rata-rata juga sama ya. Nah, kalau misalnya kita balik, nah kita bisa hanya melihat nilai yang mana nilai yang terbaik ya, bagus dari nilai tersebut. Nah, ternyata adalah nilai kedua ya, dari nilai 1 dan nilai 2 kayaknya nilai yang paling baik ya, penyelesaiannya atau penuntasannya dari siswa. Nah, seperti itu kita menganalisa dari grafik ini. Ya, kira-kira itu untuk sebagai pemahaman kita tentang grafik, dan bisa dicoba contoh-contoh lain mungkin dari grafiknya. Rasanya format grafik hampir sama ya untuk kita membuat. Penting ada data baris kolom ya. Kemudian tentukan yang mana yang menjadi horizontal dan vertikalnya. Mungkin demikian saja penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.